Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Sini teman-teman media tanya saya juga, boleh nggak sih jual barang bekas? Boleh, bukan nggak boleh, boleh. Yang nggak boleh impor bekasnya itu. Jadi kalau baju saya ini ya terus saya butuh duit dijual gitu, boleh. Artinya kalau dalam negeri boleh, didaur ulang boleh gitu. Yang tidak boleh ini kan aturannya impor barang bekas. Salam jumpa saudara, selamat malam. Saya Tifa Solesa bersama Anda dalam Business Talk pekan ini. Anda sudah lihat tadi dalam permulaan jumpa kita kali ini, sudah ada lagi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pekan lalu ngomongin soal kesehatan, pekan ini bicara soal peredaran pakaian bekas impor atau thrifting. Sudah tegas ada larangan dari Presiden Joko Widodo soal ini karena ancamannya adalah bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri. Nah, gayung bersambut, akhirnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung melakukan upaya untuk memberangus barang-barang thrifting ini. Bahkan tak main-main, jumlahnya 730 bal berisi pakaian, sepatu, dan tas bekas impor yang nilainya 10 miliar rupiah. Itu semua sudah dimusnahkan. Ancamannya kalau kemudian ini tidak ditindak, menurut pemerintah, dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, industri tekstil dalam negeri akan mati. Bahkan ancaman lebih besarnya lagi akan ada pengangguran. Bahkan jumlahnya prediksinya itu bisa sampai angka 3,5 juta orang lulusan baru. Betulkah kemudian thrifting ini jadi masalah satu-satunya atau masalah utama dalam industri tekstil di tanah air? Atau justru ada masalah lain? Ini akan kita diskusikan bersama dengan para narasumber dalam Business Talk pekan ini. Sudah hadir dua narasumber di studio Kompas TV untuk malam hari ini. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arya Bima. Mas Bimo, apa kabar Mas? Baik-baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga sudah hadir Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Mas Danang, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung semuanya bersama kami. Sebelum kita mulai diskusi, kami ajak Anda kembali menyimak pernyataan Kepala Negara soal larangan thrifting ini. Kita simak. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Alasan pemerintah nih Mas Bimo, ada dua peraturan sebetulnya mendasari adanya larangan ini. Dari Permendak nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Kemudian ada perubahan atas peraturan itu tepatnya di Permendak nomor 40 tahun 2022. Tapi kok heboh-hebohnya kalau kesan dari masyarakat kenapa baru sekarang ya? Anda menangkapnya demikian juga atau gimana? Iya, kegelisahan masuknya pakaian bekas atau pakaian reject atau sampah. Ini sampah. Di sana kan tidak dibeli. Di sana kan dikumpulkan ini.
mereka kan tidak kulakan, dia ngumpulkan, kemudian dijual. Ya. Jadi kegelisahan ini masif, ya, masif. Tadi Pak Presiden bilang lakukan pengawasan, ini harus terkoordinasi, ini tidak bisa hanya di perdagangan saja, tapi juga harus di bea cukainya, harus di kepolisiannya, harus di dinas-dinas kabupaten kota, harus secara masif. Ya. Sekarang yang menginformasikan adalah banyak kawan-kawan media, wartawan-wartawan yang usil selalu mengatakan di sini 10.000 ada 3 loh Mas, kemudian di Surabaya ada loh, di Pasuruan ada loh. Jadi kekhawatiran kita sekarang ini bahwa barang sampah rijekan ini, ya, rijekan dari bangsa lain ini, yang mempunyai tempat sampah dengan 270 juta rakyat Indonesia. Ini Indonesia ini jadi sampah besar ini. Ini saya bicara yang lebih kualitatif. Jadi menegaskan bahwa ini semua sampah menurut Anda? Ini sampah ya. Ini Indonesia dijadikan penampung sampah luar negeri pakaian. Ya. Dan di sini dijual. Ini dulu ya. Jadi kita sekarang ini kasarnya kita ini dikesankan pemerintah ini tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang rakyatnya yang 270 juta. Ya. Padahal di sini banyak sandang yang murah. Mau dari alas kaki, mau dari pakaian luar, baik itu wanita, baik itu laki-laki, baik itu pakaian untuk olahraga, pakaian sekolah, kita ini mampu mencukupi dengan harga yang terjangkau. Intinya begini, intinya kita tidak kekurangan sandang. Ini hanya penyakit-penyakit saja, keinginan punya barang impor, keinginan punya barang-barang yang dipakai merek-mereknya oleh para artis, ya kan? Atau merek-merek dari negara-negara Korea yang sukses dengan drakornya dan sukses dengan musik-musiknya yang masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya ada sesuatu yang lebih mendasar. Kenapa barang sampah bawaan ini laku oleh masyarakat Indonesia dan digandrungi? Ya, ini ada penyakit ini kan. Kita sudah penyakit kronis yang akhirnya mengais-ngais barang sampah ini yang dijual secara murah. Ya. Jadi kita menjadi bangsa yang murahan. Ya. Dulu saja kalau waktu kita ada bakti sosial, acara-acara yang namanya kegiatan sosial, jangan disebut pakaian bekas. Kita lihat, kita sisir lagi menjadi pakaian pantas pakai. Supaya lebih manusiawi. Supaya standar kemanusiaannya itu diukur. Kalau Mas Bimo katakan bahwa ini semua sampah, tapi kan dalam peraturannya udah dari lama loh Mas, 2015 sudah ada peraturan larangan, kenapa kok baru gembar-gembornya sekarang? Nah itulah penyakit kita juga. Ya. Kalau mengeluarkan aturan itu kita paling jago. Tapi pada tingkat implementasi aturan ini, ya kan, karena aturan dikeluarkan oleh satu kementerian. Tapi di tingkat implementasi, di tingkat pengawasannya, itu tidak bisa. Diakui lemah berarti di sini dalam pengawasan? Buktinya sekarang masuk di berbagai daerah. Kelemahannya ini yang harus kita mitigasi. Apakah di hulunya, yaitu di pintu bea cukainya, kemudian setelah masuk, kemudian distribusi, ini tentu ada di kepolisian. Ya. Kemudian aturan ini dikeluarkan oleh kementerian, akan diawasi oleh Dirjen di dalam mengurusi barang beredar. Jadi menurut saya sekarang ini harus kalau mau diawasi ya bareng-bareng. Di daerah terutama kepala dinas kota, kabupaten, provinsi, dinas perdagangan. Ini tahu betul nggak ini? Kan ada barang yang bebas, ada barang yang diatur, ada barang yang dilarang. Masing-masing dinas, kepala dinas kabupaten kota ini ngerti nggak bahwa ada yang namanya impor pakaian bekas itu dilarang. Bisa-bisa belum tahu Mas. Harusnya kita juga bisa mendiskusikan hal ini bersama dengan pemerintah juga, dari otoritas yang mengawasi, dari Kementerian Perdagangan. Sayangnya hingga program ini disiarkan kepada Anda, saudara, belum ada respon lebih lanjut. Undangan kami belum dipenuhi oleh pihak pemerintah. Semoga di kesempatan berikutnya ada pihak pemerintah yang bisa menjawab soal ini. Mas Danang, saya ke Anda sekarang. Tadi alasannya masalah harga lebih murah membeli pakaian bekas impor ketimbang
industri tekstil di negeri sendiri? Barang Ada komentar pakaian nggak tuh? bekas atau limbah buangan lah Pak. Nah Kasarnya itu, gitu. gimana tuh Mas Ana? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kita dari sektor industri ya, kita mewakili industri IKM, industri besar terkait dengan manufacture garment dan tekstil. Tapi barang-barang bekas yang disebut oleh Kang Mas Aryo Bima tadi terkait dengan importasi masuknya itu adalah sampah, ya kan? Itu sampah, zero, nilainya itu zero. Jadi ketika nilai zero itu di-compare dengan atau di head to head kan dengan hasil produksi garment atau clothing industrinya teman-teman di pelaku IKM, ya jelas nggak masuk Mas. Mereka akan bisa menggunakan harga yang sangat murah untuk mendekati nol, sementara harga produksi dari teman-teman IKM terkait dengan banyak ekosistem dari tekstil itu sendiri, harga bahannya, harga tukang jahitnya, harga ongkos listriknya, ya kan? Dan bagaimana bisa berkomparasi antara barang bekas yang sudah menjadi limbah itu dengan barang baru yang diproduksi dengan ekosistem harga, infrastruktur harga yang ada di Republik kita? Jelas nggak masuk. Korban yang pertama akan terjadi, yang akan muncul adalah teman-teman di pelaku IKM, industri garment. Mereka yang memproduksi, sorry nih Mas Aryo Bimo, memproduksi kaos partai. Ya kan? Mereka yang memproduksi hijab, memproduksi gamis, memproduksi baju-baju kaos untuk keperluan sehari-hari. Baju-baju yang Bapak bisa lihat di mall dan di pasar-pasar. Itu kan komparasinya, head to headnya ke situ Mas. Jadi bagaimana pemerintah mesti melindungi industri ini atau melindungi trade-nya, ya kan? Nah, sudut pandang kita berpikir bahwa pemerintah mestinya melindungi industrinya, karena dalam industri itu terdapat efek domino yang harus dijaga, karyawannya, keluarga karyawannya, ibu kosnya, tukang ojeknya. Tapi kalau industri trade-nya itu kan cuma sedikit orang yang terlibat di dalam trade itu, apalagi trade-nya, ilegal lah. Atau trade-nya ya memasukkan sampah ke Republik kita. Dan bagaimana itu bisa membantu ekosistem ekonomi kita bisa tumbuh. Sehingga kalau dikatakan bahwa thrifting ini mengancam industri tekstil dalam negeri? Yes, tekstil dalam negeri itu pasti terpengaruh. Gini logikanya, kalau teman-teman kita produsen IKM, ya produsen garment yang di level IKM, mereka tidak bisa berkompetisi, mereka akan mati, ya kan? Kalau mereka mati, mereka tidak akan beli tekstil, tidak akan beli kain-kain, ya kan? Yang produksi kain-kain industri besar mati juga karena nggak punya konsumen, ya kan? Kemudian karena industri besar ini mati, industri yang lebih besar lagi di sektor hilir garment ikut mati juga, karena industri suplai tekstilnya tidak ada. Nah, rentetan ini kemudian akan mengarah kepada perbankan. Perbankan nanti juga bisa ya problem karena likuiditas mereka yang masuk ke industri tekstil dan garment menjadi terpengaruh di situ kan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sekedar menutup celah thrifting dari bahan impor itu akan merugikan satu segmen industri IKM, tidak. Efek domino panjang sampai dari industri tekstil besar, garment besar, dan perbankan. Yang ancaman 3,5 juta pengangguran yang dibilang Menteri Koperasi dan UKM ya, juga bisa? Kami sepakat dengan itu. 3,5 juta itu adalah karyawan, pegawai, dan mereka yang terlibat secara langsung di dalam industri mulai dari hulu tekstil sampai hilir garment. Termasuk mereka yang memproduksi di level IKM. Tapi level IKM ini relatif pegawainya kecil-kecil lah, sedikit-sedikit lah. Ya. Tapi di industri garment itu besar, puluhan ribu, sehingga sangat rentan dengan berbagai kebijakan sistem fiskal. Satu hal lagi, karena ini masalahnya soal perdagangan juga, ini kan yang bermain di lingkup thrifting ini juga pedagang-pedagang kecil nih Mas Bimo. Anda melihatnya gimana? Karena mereka sudah bersuara loh kalau ini diberangus, ini dihilangkan, ya ancamannya adalah mereka juga nggak bisa kerja, mereka nggak bisa cari uang begitu. Jadi kita harus mikir view-nya lebih komprehensif ya. Kalau satu baju ini saya pakai, itu saya menyumbang tenaga kerja sejak yang bikin kain di pabrik, ya buruh pabrik, ini saya bayar dengan baju saya. Kemudian kain jadi, kemudian dibatik, itu juga ada buruh. Sampai baju ini saya pakai, itu saya sudah bayar berapa buruh orang Indonesia. Sampai yang dagang. Jadi kalau kita beli satu baju dari Korea, itu kita sama dengan bayar tukang jahitnya buruh Korea, kemudian kita bayar tukang rajut kainnya tukang orang Korea. Jadi sama dengan kita ini
membayar buruh-buruh Korea itu, kan gitu. Sebaliknya kalau kita pakai baju nasional atau produk dalam negeri, itu kita membayar buruh-buruh kita sendiri. Nah, kain atau baju atau yang namanya komoditas produk industri tekstil itu masuk 10 produk unggulan Indonesia. Terus dengan demikian ini menyerap lapangan kerja, memasukkan pajak, menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau dilihat dari hulunya saja, pedagang saja, itu kita debatable. Teman-teman UKM sekarang katanya banyak baju jual pakaian bekas. Sejak kecil saya ada jual baju pakaian bekas. Kalau di Solo itu di Gading sekarang lantai 2. Lantai 2 pasar Gading itu pakaian bekas. Mulai kebaya sampai tidak. Maksud saya begini, bahwa hal-hal yang menyangkut masalah lapangan kerja, kita harus melihat bagaimana produk domestik bruto itu selalu dilihat dengan investasi, termasuk yang namanya investasi di IKM-nya. Garmen saya ini pembina 10 garmen UKM di Dapil Solo. Teman-teman pada Anjir tadi. Tapi namanya Mbak Darmi. Mbak Darmi sudah teriak ini, Mas, kita mulai kelabakan nih pada nggak laku. Karena sekali lagi kita mampu menghasilkan pakaian-pakaian jadi yang harganya terjangkau. Kecuali kalau bangsa ini nggak mampu menyediakan pakaian jadi dengan harga terjangkau, begitulah. Kita pernah tahun 65 katanya, tahun 70 kita impor dari Amerika waktu itu dibagi-bagi oleh lembaga-lembaga sosial gratis. Waktu itu kita belum mampu. Nah, sekarang tapi ternyata masih ada juga begitu kan kasus impor pakaian bekas semacam ini. Maksud saya, alasan IKM yang jualan itu mengalami kerugian, ya akibat dari satu salah aturan tadi, atau sesuatu ilegal tadi, mengakibatkan mereka rugi, kita mitigasi. Soal itu nanti kita akan coba gali lagi nanti. Cuman data juga berbicara di sini bahwa yang awalnya di tahun 2021 angka impor dari pakaian bekas ini hanya 1 digit, 2022 malah melonjak dari 2 digit. Lebih lengkapnya nanti kami hadirkan datanya untuk Anda sesaat lagi. Tetap di Business Talk. Kalau aku sih setuju ya, karena kan dengan diberhentikannya thrift itu jadi bikin peluang untuk para usaha-usaha lokal dalam negeri jadi punya kesempatan lebih banyak lagi. Waduh, tanggapan saya Mas ya, sayang banget sih kalau thrifting dihilangin ya. Soalnya gimana? Saya juga salah satu yang suka beli thrifting. Contohnya ini nih, ini thrifting. Ya kalau buat UMKM sih saya juga mendukung, tapi ya gimana kalau emang budgetnya belum mencukupi buat beli UMKM kan mau nggak mau thrifting. Sedangkan pasar-pasar thrifting kan kayak udah banyak. Jadi kalau emang dia strateginya bagus, terus kualitas yang dia berikan juga bagus, pelayanannya bagus, menurut aku tuh nggak ada salahnya juga. Mungkin nggak perlu di nonaktifkan si thrifting ini, nggak apa-apa, berjalan aja barengan, terus sama-sama ningkatin ininya aja, produknya masing-masing dan pelayanannya masing-masing gitu aja sih. Untuk pemerintah boleh dipikirin sekali 2 kali lah, semoga thrifting ini nggak dihilangin gitu. Semoga produk dalam negeri bisa lebih dihargai aja sih dengan dikuranginya thrifting, dan semoga orang-orang bisa lebih banyak ngasih kesempatan untuk produk dalam negeri. Di masyarakat intinya ada 2 sisi yang berbeda di sini. Ada yang setuju dengan kebijakan larangan thrifting, ada yang tidak setuju karena hubungannya dengan selera konsumen. Kita coba diskusikan ini lagi bersama dengan para narasumber dan baru bergabung untuk segmen kali ini wartawan senior Kontan Cipta Wahyana. Mas Cipta, apa kabar? Malam. Terima kasih sudah bergabung. Tadi soal tanggapan warga nih Mas Danang. Ini kan hubungannya soal selera lagi, ada yang setuju ada yang enggak, gimana tuh? Ya kita nggak bisa menjustifikasi selera itu masing-masing lah terserah. Tetapi kan kita juga harus mengukur
size dari populasi konsumen yang suka dengan thrifting. Saya kira itu tidak terlalu banyak. Dan kita melihat ada kepentingan lebih besar yang harus negara pertahankan. Kepentingannya di mana? Adalah industri tekstil dan garmen kita. Di situ akan lebih menunjukkan keberpihakan negara kepada populasi kecil yang suka dengan thrifting atau kepentingan nasional yang lebih besar. Kita mesti melihat bahwa sandang adalah salah satu dari 3 kebutuhan pokok. Ada Kementerian Papan, ya, Perumahan, PUPR, ya kan? Ada Kementerian Pertanian untuk ngurusin pangan. Tapi tidak ada Kementerian Sandang. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan besar kita. Kita tidak memikirkan bahwa sebuah kebutuhan pokok terkait sandang ini dikelola dengan sangat sistematis oleh negara. Saya bisa kasih contoh. Kementerian Bangladesh, India, Bangladesh, dan Pakistan memiliki kementerian tekstil, garmen, apapun namanya mereka, tapi fokusnya ke sana. Dan itu menunjukkan bahwa mereka serius untuk mengelola tenaga kerjanya untuk memproduksi tekstil dan garmen mereka, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri, ya kan? Tetapi mereka juga sekarang berorientasi ekspor dan mengalahkan Indonesia. Indonesia ada di level 16 nih dari negara eksportir produsen garmen tekstil. Mereka ada di level 5. Luar biasa kan? Kita jauh ketinggalan dan akselerasi pertumbuhan tekstil di 3 negara yang saya sebutkan tadi jauh di atas Indonesia. Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang itu stagnan pertumbuhan ekspor dari masalah tekstil dan garmen. Stagnan. 3 negara kompetitor kita itu melejit luar biasa dengan lambungan yang piramida terbalik yang keren sekali. Nah, kita harus belajar dari situ. Apakah kita akan memperkuat industri sandang tekstil kita ini, atau kita akan membiarkan negara ini menjadi pasar dari negara luar itu? Ekspornya stagnan, tapi malah impornya naik turun, bahkan pernah melonjak signifikan. Kita coba tampilkan nih sekarang data untuk perbandingan data impor dari pakaian bekas ke Indonesia ini. 2021 tuh angkanya 8 ton. Dan di tahun 2022 angkanya langsung melonjak 26,2 ton begitu. Jumlahnya ini melejit signifikan. Kalau dalam catatan sejak tahun 2015 saja kita pernah menyentuh angka 392 ton di tahun 2019. Yang teman-teman pengusaha cermati dari data ini gimana kemudian? Ya, itu menunjukkan bahwa kita menjadi menuju negara pasar gitu, menuju negara konsumen gitu daripada negara produsen. Padahal Indonesia di antara sekian banyak negara ASEAN adalah negara produsen tekstil dan garmen. Kita memiliki market ke Eropa dan Amerika cukup tinggi untuk produk-produk garmen ekspor, ya. Tetapi sekarang kita menjadi negara pasar dari teman-teman kita di negara ASEAN gitu. Dari India, China tidak usah dibahas lah. China nomor 1 dengan 21 juta meter. Vietnam dan seterusnya ada di bawahnya dia. Tetapi Indonesia di urutan 16 nih. Dan kita mulai, Mas, free trade, preferential trade agreement, free trade agreement mulai menggerus kita. Kita tidak mampu mengalahkan mereka karena mereka jauh lebih siap dari infrastruktur industrinya, Mas Bimo. Ini harus menjadi perhatian juga teman-teman di DPR karena banyak evaluasi yang dikeluarkan waktu itu dikeluarkan oleh Apindo, Mas Bimo, bahwa PTE dan FTE itu justru mengorbankan kemampuan kita bertanding di antara ekspor dan impornya. Justru kita semakin menurun dibandingkan Indonesia berhadapan dengan negara-negara non-FTA dan FTA dengan kita. Nah, ini juga terlihat di industri tekstil dan garmen. Bapak bisa lihat bahwa kapasitas produksi kita atau utilisasi mesin-mesin kita di industri tekstil dan garmen menurun, Mas. Kita mengalami penurunan di 2 tahun terakhir itu sampai ke angka 60%. Artinya apa? Kalau utilisasi mesin-mesin di industri manufaktur tekstil kita begitu tajam penurunannya, itu artinya kebutuhan tenaga kerja di sektor itu juga berkurang. Ya kan? Tahun 2022 kemarin kita mengalami mengalami perumahan sementara lah karyawan-karyawan tekstil kita dan garmen di angka sekitar 80.000 orang. Itu inline dengan deindustrialisasi yang terjadi di manufaktur kita di industri tekstil dan garmen. Itu kondisinya. Nah, dengan tindakan seperti ini Mas Cipta yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Anda memang seberbahaya itukah thrifting untuk industri tekstil di negeri sendiri? Begini ya, pertama
ada realitas yang ada di masyarakat. Thrifting ini sebenarnya tadi Mas Bima cerita ya bahwa sudah biasa kita ada jual baju layak pakai dan sebagainya, itu sudah budaya yang selama ini berjalan. Tapi ini menjadi tren baru, bahkan sebenarnya menjadi kayak orang itu menjadi lifestyle thrifting. Di banyak kalangan kalau Mas Danang, Mas Bima cek di mahasiswa dan sebagainya itu menjadi fenomena yang biasa. Lifestyle. Nah ini selain iya thrifting yang itu impor ya. Itu selain tadi mungkin soal budaya, pengen bermerek dan sebagainya. Kalau saya melihat juga ini terjadi karena ya tadi sebenarnya disinggung. Sebenarnya di sini ya mungkin tidak disengaja, tapi seperti ada pembiaran gitu. Ada pembiaran karena sekali lagi kita pernah diskusi ini saya cek bulan November. Kita bicara tentang ancaman PHK industri tekstil. Kita udah ingetin hati-hati impor barang bekas ini karena pasti akan mengancam. Dalam jangka pendek ketika kita butuh pasar domestik untuk andalan karena ekspornya kan lambat ya Mas ya. Amerika melambat, Uni Eropa melambat. Kita butuh nih pasar domestik untuk bertahan. Tapi salah satunya hati-hati nih dijagain. Nah ternyata kan terjadi dan ini kan terjadi telanjang begitu loh. Kita misalnya tadi kebetulan udah rame hari ini di Senen itu udah menjadi itu tujuan paling favorit nih Mas. Kalau mau thrifting ke sana, wah itu semua barang ada. Terus kita banyak lihat di sosmed berseliweran orang dengan bangganya membuka bal-bal thrifting. Oh sekarang ini lumayan nih rezeki begini-begini. Nah artinya ada, kalau saya istilahnya mungkin agak langsung itu ya seperti pembiaran. Sementara ada aturannya. Ada aturan. Nah tadi menjawab pertanyaan ini berimbas nggak kalau yang tertangkap ini hanya istilahnya pucuk gunung es dan yang aslinya terjadi, mungkin Mas Danang bisa bercerita, yang aslinya di bawah itu sebenarnya sangat banyak. Kalau melihat pusat-pusat thrifting ya pasti sedikit banyak akan mengganggu. Meskipun kita bisa bicara lebih panjang lagi bahwa problematika industri tekstil itu bukan hanya sekedar soal impor baju bekas. Ada banyak fenomena lain, ada banyak problem lain yang secara konsisten harus disisir satu persatu. Ujungnya adalah daya saing. Daya saing itu mulai dari input, tadi sudah menyinggung soal bahan bakunya, soal modalnya, soal harga listriknya, macam-macam panjang dari diskusi. Termasuk daya saing masalah impor pakaian jadi dari Tiongkok itu tampaknya juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri kita ya Mas ya? Jelas, cuma ini kan kita ada di iklim pasar bebas ya Mas ya, pasar bebas. Dan kita tahu Tiongkok kan gede banget, 2021 dari Tiongkok itu hampir 4 miliar dolar impor yang ke Indonesia. Sangat besar, hampir separuh dari total yang 9 miliar. Itu gede banget masuk Indonesia. Nah itu fenomena lain yang perlu dicermati juga, bahwa produsen Mas Danang dan teman-teman harus bersaing dengan situ. Harus bersaing dengan situ, gimana struktur mereka, struktur inputnya supaya bisa bersaing. Itu panjang karena urusan misalnya mesinnya banyak yang mesinnya udah kuno, harus di-upgrade. Sekarang ada program pemerintah penggantian mesin ya 7 miliar kalau nggak salah. Tapi itu menjadi panjang urusannya karena kreditnya ternyata sekarang mahal. Ingat akhir tahun lalu bank-bank itu dia memberi catatan khusus industri tekstil. Ini hati-hati, industri yang hati-hati. Lalu impactnya apa? Bunganya tinggi, nyalurin kredit susah. Artinya ongkos kalaupun beli mesin jadi mahal. Nah ini salah satu hal lain yang pasti. Nah itu sebenarnya pesaing yang lebih besar itu tadi. Barang-barang impor yang secara total 2021 yaitu mencapai 9 miliar dolar. Oke, dengan kondisi yang kompleks ini nih Mas Bimo, Anda punya komentar dari DPR RI? Oh ya, satu-satu dulu ya. Tentang ada penyelesaian-penyelesaian yang harus segera dilakukan. Upaya pencegahan yang jelas, pakaian-pakaian bekas yang beredar impor ini atau thrifting ini adalah ilegal. Ilegal, maka pemerintah harus tegas untuk menindak, melarang penjualan pakaian-pakaian itu. Pakaian bekas yang notabene adalah sampah yang dibuang ke negara kita. Ini tidak hanya menyangkut masalah perhitungan-perhitungan ekonomi, tapi juga menyangkut hal yang melukai martabat bangsa kita ini. Yang make siapa di sana, itu siapa, sudah diapakan, kita nggak ngerti. Jangan sampai 270 juta rakyat Indonesia ini dijadikan buangan sampah pakaian bekas, baik itu dari Korea,
Jepang dan lain-lainnya. Hanya karena adanya lifestyle bergaya sok bangga dengan produk asing, ya kan? Ini dulu. Kemudian bagaimana pengatasinya? Sekarang UKM pada teriak. Saya sepakat tadi. Ini kan barang ilegal. Jangan hanya di hulunya para pedagang-pedagang UKM ini, tapi di grosirnya siapa sampai ke importernya ini. Ini yang koordinasi melemahnya di bea cukai itu kan ada biang keroknya juga. Pasti dong, barang dilarang kok lolos. Dan ini bukan barang satu kotak Indomie, ini berkontainer, ya kan? Berarti ada permainan, ya kan? Ya. Yang jelas tidak hanya garment atau tekstil, tapi juga sampah bekas saja masuk ini, sampah limbah itu. Saya pernah sidak langsung ke sana. Ini penting, ada koordinasi yang terkoordinasikan antara bea cukai, kepolisian, kemudian perdagangan dan stakeholder lainnya termasuk dinas-dinas daerah lagi harus melakukan sidak sekarang karena ini semua ancang-ancang untuk Lebaran. Ini harus ditindak, ditarik semua. Nah, bagi IKM yang sudah bacot kulaan, silakan dinegosiasikan. Apapun tidak ada rakyat yang kayak gini salah, ya kan? Ini yang salah kan pemerintahnya ini, ya kan? Pemerintah dalam artian yang menyelewengkan aturan tadi, ya, stakeholder tadi. Jadi untuk para IKM itu tolong lebih bijaksana. Tapi grosirnya sampai importernya, tolong Pak Menteri Perdagangan, sidaknya Pak Bea Cukai dan Kepolisian itu ke pelabuhan-pelabuhan. Dan ini mau kita akan gali lagi nih masalah. Dan ini ke seluruh pelabuhan loh ya, Tanjung Mas ya, Tanjung Perak masalah ya, pengawasan. semua. Semuanya dari akses masuk barang-barang itu sampai akhirnya jangan yang dibakar ditangkap dari para UKM, dibakar di Tanjung Priok sana, gudangnya masih banyak. Ini proses kan hulu hingga hilir untuk mengatasi masalah ini akan kita diskusikan nanti setelah jeda berikut ini. Keren, Mas. Direktorat Jenderal Bea Cukai sempat bicara soal datanya nih, penindakan untuk sejumlah barang-barang terutama pakaian bekas yang ilegal ini masuk ke Indonesia ini kebanyakan ada di kawasan Kepulauan Riau di Batam. Itu bahkan penindakan dalam kurun 2019 sampai 2022 231 kali penindakan di situ. Sehingga Anda sepakat ya bahwa prosesnya ini nggak bisa ditindak sebatas di tingkat pedagang, tapi juga harus saat biang keroknya itu ya masuk di bea cukai itu. Mana mungkin pedagang impor. Pedagang dikirim dari para grosir yang impor yang lolos di bea cukai. Yang barang terlarang bea cukai masukkan. Pasti ada permainan di bea cukai. Kemudian untuk dari bea cukai sampai ke distribusi ini ada pengawasan barang. Baik itu Dirjen Perdagangan sampai ke Dinas Perdagangan plus kepolisian. Saya kira kalau bea cukai, kepolisian dan Departemen Perdagangan dan Dinas Perdagangan kompak selesai ini barang. Jadi saya nggak setuju kalau yang ditangkap hanya di bagian pengecer-pengecer rakyat-rakyat kecil yang nggak salah ini. Sidaklah di pelabuhan itu. Sidak di pelabuhan, bongkar tuh seluruh kontainer hari ini juga. Jadi kalau presiden ngomong, ini sudah presiden loh. Stakeholdernya harus rapat dan rakor. Dan hari itu juga kalau perlu rakornya di setiap pelabuhan tuh. Ada bea cukai, ada kepolisian, ada dinas perdagangan, semua kerja. Wong presidennya ngomong kok, yang bicara sekarang hanya menteri perdagangannya aja, hanya bakar sebagian. Ini presiden ngomong loh, berarti sudah extraordinary, sudah bahaya mengancam. Karena garment atau pakaian ini salah satu devisa juga, salah satu pendongkrak PDB kita, lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi mohon, ini sudah keterlaluan, ya. Sehingga saya ngomongnya agak bulat-bulat, ya kan? Karena sudah berkali-kali kita rapat di Komisi 6, saya pimpinan Komisi 6, bicara soal pakaian bekas ini sudah bertahun-tahun dan tidak terselesaikan. Jadi ada permainan, pelembagaan, permainan pakaian bekas ini untuk masuk ke Indonesia, alias sampah ini, Pak. Sampah yang menurunkan, merendahkan martabat bangsa ini, karena bangsa ini bisa menyediakan pakaian
dengan harga yang terjangkau dan murah. Kata sampahnya udah berkali-kali nih disampaikan Ya sejak biar awal tahu sampai bahwa ini, ini ya. sampah, karena tadi masih pakaian bekas. Ini sampah yang dibuang. Oke. Ya. Di sini menjadi pakaian bekas. Itu lagi ini sampah. Jadi di sana dipungut, kemudian di sini dijual. Oke. Dari kalangan pengusaha nih, kalau bisa ngasih saran nih ke pemerintah, harus mulai perbaiki dari mana dulu? Ya saya kira teman-teman rekan-rekan di pemerintah itu yang mesti duduk bersama dulu lah. Kadang-kadang blamingnya ke pengusaha kan. Tapi sebenarnya Nah, insentifnya apa? Supaya terjangkau apa yang diminta insentif tadi loh. ya Ini kan daya saing tadi dari Kontan udah ngomong. Ini persoalan setelah COVID, rakyat ini punya harga murah, cari pakaian murah dan sehat. Nah dari tekstil tolong dong kasih insentif jamu-jamu yang kira-kira harganya supaya pertama insentif yang paling penting untuk dunia usaha adalah kepastian hukum. Regulasinya ada, ya kan, kepastian hukum. Regulasinya ada. Dari tahun 2015 sudah muncul Permendak 51. Betul. Permendak 18 tahun 2020. Diperbaiki lagi Permendak 40, ya kan? Artinya seperangkat regulasinya sudah ada. Tapi penindakan atau kepastian hukum atas regulasi itu kan tidak berjalan. Mas, cost production-nya supaya kita berdaya. Tadi kan ngomong Kontan, ya apapun akhirnya juga rakyat ini butuh harga murah. Ya. Kan harga garment kita sudah murah. Setuju. 15.000 saja udah dapat kaos yang sepak bola itu. Ya. Masih ada nggak insentif yang supaya bisa turun yang harus lagi, dijawab. supaya cost production-nya lebih murah lagi. Cost structure di industri garment itu sangat terpengaruh oleh cost structure di industri tekstil. Ya. Tetapi itu tidak bisa head to head dibandingkan dengan barang bekas gitu. Atau limbah itu tadi nggak bisa. Jadi bagaimanapun juga untuk memproduksi baju yang Mas Bimo pakai itu membutuhkan listrik, membutuhkan gas, membutuhkan rayon, fiber dan segala macam. Dan modalnya itu nggak kecil. Ya. Sebenarnya kalau konteksnya dengan misalnya produk Cina tadi loh, kan persaingannya bukan cuma soal yang bekasnya juga, tapi dengan yang impor dari Cina juga kan. Ya, ini kan kemudian kita kan memiliki dugaan adanya potensi dumping di situ. Tidak ada satu upaya-upaya yang cukup kuat yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu industri ini untuk berhadapan dengan barang yang sangat murah di sini. Tidak hanya tekstil, keramik misalnya. Mas Bimo, keramik China di Indonesia itu lebih murah, sampai ke Indonesia lebih murah daripada yang datang dari Sidoarjo ke Jakarta, Mas. Gini Mas, sama dengan tekstil. jangan terlalu ngelantur dulu. Ini ada nggak begini nih? transshipment, ya kan? Kadang ada gejala. Kita kan ekspor akibat dari Amerika China, produk tekstil kita sekarang cukup bagus untuk ke Amerika. Ya. You katanya juga cuma transshipment. Barang Cina you tok di sini, benar nggak itu? Itu industri lain ya, industri lain ya. Mas, ini yang main industri lain ya. Enggak, industri tekstil dulu. Oh nggak ada, nggak bisa itu, nggak mungkin. Karena kita punya yang disebut dengan KITE, ya, untuk industri atau bahan baku untuk tujuan ekspor. Itu termonitor, karena semua ada di kawasan berikat. Tidak ada barang Cina yang di tekstil kita. Tidak mungkin, itu jelas tidak mungkin. Karena pengawasannya sangat kuat di Kementerian Perindustrian. Kamu macam-macam apa? Kontan juga mendeteksi. Tapi salah satu yang concern besar kita, Mas Bimo. Oke. Salah satu yang question saya dari statement Mas Bimo adalah ketika melihat bahwa thrifting yang masuk ke Indonesia itu legal atau ilegal. Nah itu. Ilegal. Buat Mas Bimo itu bisa dilihat ilegal. Tapi kami bisa melihat bahwa sebagian dari itu legal, Mas. Kok bisa legal? BPS tuh menunjukkan data impor barang bekas, pakaian bekas dari tahun 2013. Didata oleh BPS sampai tahun 2021 dengan angka kenaikan yang luar biasa. Sampai 2020 6 juta US dollar. Tidak terlalu besar sih. Tetapi kenaikan itu drastis. Siapa yang melansir data itu? BPS. Artinya BPS melihat bahwa itu dilakukan secara legal. BPS tidak bisa melihat yang ilegal-ilegal, ya kan? Tahun 2021 sampai 2022 BPS masih melansir lagi dengan kenaikan itu. Artinya apa? Data importasi pakaian bekas itu dipotret oleh negara, oleh bea cukai, oleh BPS. Namun, nah ini kan kontradiktif bahwa ada Permendak sejak tahun 2015 sampai 2022 yang melarang kok masih bisa masuk. Nah sekarang Kementerian Keuangan menerbitkan juga PMK nomor 26 bulan 10 tahun 2022. Yang di situ memperbolehkan barang-barang bekas masuk asalkan kena biaya masuk 35%. Loh ya apa Pak? Artinya pakaian bekas boleh masuk asal dengan beban masuk biaya masuk 35%.
saran kami adalah tolonglah teman-teman pemerintah duduklah bersama. Ya. Apa yang perlu dilakukan? Dari sebagian besar perangkat regulasi yang saling kontradiktif antara Permenkeu dengan Kemendak, dengan Bea Cukai, dengan BPN. Semuanya terjadi seperti itu. Nah, itu dirapikan dulu. Baik. Mas Cipta, dengan peraturan menteri yang sudah terang-terang menjelaskan ada pidana di situ, 5 tahun kurungan ditambah denda 5 miliar rupiah, Anda merasa bahwa pengawasannya memang lemah dan itu harus dikuatkan? Atau ada hal lain yang harus dikuatkan di sini? Ya pasti itu sebenarnya. Kalau satu yang ini problem kan muncul karena pengawasan, kita sepakat di sini soal pengawasan konsistensi aturan. Jadi kalau bicara esensi dari diskusi ini apa? Sebenarnya penegakan aturan. Itu dulu. Nah memang saya setuju. Ini kan ada barang karena ada modal. Jadi kalau di ujung ini kalau diurut rentenya di mana? Paling tebal pasti yang di atas karena dia dari sampah kok. Dari modal yang zero itu pasti marginnya paling tebal. Nah itu sementara sekian banyak bal, ratusan bal, ribuan, dan itu hanya yang tertangkap ya. Pasti ada modal yang terlibat besar di situ. Nah saya setuju ini harus diurut sampai ke istilahnya ya pemain paling utamanya yang mendatangkan gitu ya. Itu harus sampai yang import itu Mas, seperti Mas Bimo sampaikan. Penegakannya harus sampai situ. Dari importernya itu, dan bukan pedagang kecilnya itu. Supaya ada efek jerah ya harus sampai. Ini kan persoalan itu kita dibenturkan pada UKM. Kita nggak dibenturkan pada persoalan keuntungan dari hulunya. Begitu ada masalah kita dihadapkan UKM diwawancarai begitu, terus kita ini anggota DPR kemudian pabrik tekstil ditabrakkan dengan pelaku UKM. Biang keroknya kan importernya. Sehingga menurut Anda bahwa ini bisa diselesaikan? Oh bisa, sangat bisa. Kenapa pasti tidak? Bisa. Mitigasinya jelas kok. Kesalahan utama dari siapa? Ya kan, dilakukan oleh siapa? Tadi misalnya soal ada peraturan Kementerian Keuangan mengenai barang bekas. Itu saya tahu. Bahwa barang bekas di situ barang produktif, barang yang bernilai terkait dengan usaha-usaha, mesti misalnya truk bekas yang kita butuh, karena ada sesuatu yang kita belum produksi. Baju bekas juga diatur di situ. Baju itu bisa, karena kan dibikin kain serta. Kalau kan siapa tahu ketika sudah masuk ke dalam pelabuhan dan orang tidak akan tahu lagi itu dipakai untuk tujuan yang benar kan? Diskusi yang menarik untuk kita lihat gimana eksekusinya kemudian, apakah ini terhenti lagi di hitam di atas putih sebatas pada peringatan presiden lalu kemudian hanya hiruk pikuk yang terjadi dalam beberapa hari, atau ada tindakan yang betul-betul signifikan untuk perekonomian kita. Jangan sampai kita ketemu lagi ngomongin hal yang sama. Ini lagi, itu dia. Ini presiden sudah ngomong, berarti seluruh jajaran di bawahnya harus kumpul. Seharusnya demikian. Kita lihat baru Menteri Perdagangan yang bakar kan. Tapi ada satu masalah Mas Bimo. Singkat saja. Ya, singkat saja. Sejak 3 tahun yang lalu, Asosiasi Pertekstilan ini, saya sudah mengadu ke teman-teman DPR, sudah mengeluarkan berbagai keluhan ini kepada kementerian. Ya kita tidak tahu ada rivalitas apa di antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Nyatanya itu tidak bergeming sama sekali di kementerian itu. Ketika presiden bicara, baru semua bertindak, ya kan? Ini dia kemudian realisasi kita akan harus menjadi satu teguran dari DPR. Mas Bimo dari DPR, terima kasih. Mas Dadan, terima kasih juga. Mas Cipta, terima kasih atas perspektifnya bersama kami kali ini. Business Talk akan berlanjut selepas ini. Urusan pakaian bekas impor atau thrifting ini harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai dari kalangan pengusaha merasa dirugikan, lebih-lebih masyarakat dan juga para pedagang kecil yang sudah bertumpu harapan pada bisnis thrifting ini. Tifa Solesa menutup jumpa kita dalam Business Talk pekan ini. Kita jumpa lagi pada pekan depan. Selamat malam.